Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kalau Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas.
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Selamat malam, Oma, Opa, Bapak, Ibu, PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai akan renungan pada malam hari ini, perkenankan saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kami akan berdoa sebelumnya. Mari kami satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang pengasih dan penyayang, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang kudus, atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami diperkenankan masuk di tahun 2021 pada malam hari ini ya Tuhan. Sebelumnya kami mau membaca akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami mengerti akan firman yang akan dibaca. Dan firman ini boleh menjadi pelita dan terang pada jalan kehidupan kami masing-masing sebagai Oma, Opa, Bapak, Ibu menjalani akan tahun 2021 ini ke depan bersama dengan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam namamu Tuhan kami berdoa. Amin. Kami akan bersama-sama membaca akan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 2 Tawaris 29 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Asaria bin Yehalelea dari orang Gerson, Yoah bin Sima dan Eden bin Yoah dari Bani Elisafan, Simri dan Yecel dari Bani Asaf, Sakaria dan Matania dari Bani Heman, Yehiel dan Sinel, dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu
Masuklah para imam ke dalam bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan." Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaat. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan, dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaat sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin pemerintahan orang-orang Lewi menyampaikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia, "Sekarang kamu telah mentabiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan.
Lalu jemaat membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang di bawah jemaat ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami akan mendengar akan renungan dengan judul "Kamu telah mentabiskan dirimu untuk Tuhan". Pembaruan yang dilakukan Hizkia dimulai. Setelah sekian lama tidak ada ibadah di bait suci, raja dan rakyat kembali berkumpul untuk berdamai dengan Tuhan. Mereka kembali mengikat janji setia kepada Tuhan. Mereka memohon pengampunan, sujud menyembah, bernyanyi riah. Sebelum membawa persembahan korban, mereka terlebih dulu ditabiskan sebagai umatnya. Tahbis atau menabiskan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti menyucikan sesuatu untuk keperluan keagamaan. Sementara kalau dari bahasa aslinya Ibrani male, menabiskan berarti memenuhi atau menjadi penuh. Dengan demikian, tabiskan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang secara penuh dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menunjukkan kesetiaan dan totalitas keberadaan umat untuk Tuhan. Kita harus membedakan antara agama dan kehidupan beragama. Agama itu adalah teorinya, sementara kehidupan beragama itu prakteknya. Di sini sering kita jumpai kesenjangan bahwa apa yang ada dalam agama tidak berbanding lurus dengan apa yang muncul dalam kehidupan beragama. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk membenci, namun banyak yang hidup beragamanya mendamkan kebencian terhadap sesama, bahkan saudara seimannya. Segala sesuatu yang dilakukan berbanding terbalik dengan yang diyakini. Inilah yang mau disorot oleh firman Tuhan pada hari ini. Jika seorang sudah ditabiskan sebagai umat Tuhan, maka hidupnya sepenuhnya harus sebagai umatnya. Bukan saatnya beribadah saja, melainkan dalam segala aktivitas yang dilakoni. Dengan kata lain, jangan setengah-setengah atau bermain di dua kaki. Ini adalah kiasan orang yang mendua hati untuk mencari untung. Mari hidup berkenan di hadapan Tuhan, didasari pada keyakinan bahwa kita adalah umat yang ditabiskan. Setialah dan jangan sampai kita memandang enteng tabisan itu. Demikian renungan yang dapat kami bawakan pada malam hari ini. Mari kami satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami adalah umat-Mu, mohon bimbinglah kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Declare
heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to the Lord. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.